Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Pahrani. Di sini saya akan menjelaskan video mengenai pembukaan ibu bersalin secara normal. Menentukan porsio atau bukan, misalnya masih mulus berarti bukan atau belum menemukan. Jadi kalau bentuknya bulat, lunak, tebal atau tipis tergantung pasien, itu adalah porsio. Jadi diibaratkan tangan yang dikepal lalu diraba, pas bagian tangan atas diraba mulus kan. Nah, kalau misalkan diraba terus menemukan seperti lubang dan jari belum bisa masuk, berarti itu belum ada pembukaan. Tapi kalau jari kita udah masuk satu jari, nah itu baru ada pembukaan satu, yaitu 1 cm. Kalau misalkan jari kita bisa masuk, nanti kan akan menemukan selaput ketuban. Jadi antara selaput ketuban dan dinding atau sekeliling dari porsio itu akan berbeda. Kalau selaput ketuban itu kita meraba plastik, nah kalau meraba kepala itu keras, dan kalau porsio itu teksturnya lunak dan lembek. Pokoknya porsio itu bayangkan tangan yang dikepal. Itu adalah proses membukanya leher rahim atau serviks, ibarat balon yang diikat ujungnya, yang ujungnya itu bisa membuka sedikit demi sedikit sehingga bayi dapat keluar dari jalan lahir. Jadi untuk pembukaan itu diukur pakai jari tangan, pemeriksaan masuk ke dalam jalan lahir yang akan mengecek berapa sentimeterkah kira-kira pembukaan jalan lahir. Jadi, pembukaan umum dipastikan bagi ibu yang akan atau dipastikan melahirkan secara normal, yaitu dilatasi atau dilatasi serviks. Jadi dengan cara ini bidan bisa mengetahui ini termasuk pembukaan berapa dan lahirnya kapan. Kemudian proses pembukaan dari 1 cm sampai 10 cm, pembukaan akan dikatakan lengkap apabila sudah memasuki pembukaan 10 atau 10 cm dan bayi sudah siap dilahirkan. Pembukaan 1, biasanya ibu akan merasakan kontraksi palsu yang akan terjadi beberapa saat kemudian hilang dan begitu seterusnya. Namun terjadinya tidak sesering itu. Kalau diperiksa dengan menggunakan jari, yang masuk hanya 1 jari. Jadi dikatakan pembukaan 1 cm. Kemudian pembukaan 1 sampai 3 cm itu belum pasti. Ibu belum tentu akan melahirkan pada saat itu. Jadi bisa 1 atau 2 minggu, kemudian tergantung respon ibu dan tergantung kontraksi yang terjadi. Kalau kontraksi yang semakin sering terjadi, proses persalinan bisa cepat. Nah, kalau kontraksinya lemah, kemungkinan proses persalinan belum bisa kita prediksi. Yang kedua yaitu pembukaan 2. Ini lebar pembukaannya, serviksnya sekitar 2 cm. Nah, pada pembukaan 2 ini kontraksi yang terjadi juga ada yang hilang kembali, ada lalu hilang kembali, dan ibu masih merasa biasa dengan kondisi di pembukaan 2 ini. Namun apabila datangnya kontraksi, ibu bisa meringis, tapi setelah itu kembali lagi seperti biasa. Ini merupakan pembukaan persalinan, sudah 3 cm. Jadi lebarnya sudah sekitar selebar atau sebesar koin yang lebarnya sekitar 3 cm. Pembukaan 1 sampai 3 ini masih dikatakan fase laten, artinya fase menunggu. Jadi sebagai penolong, dokter ataupun bidan itu belum ready atau belum siap-siap untuk cepat-cepat nih menolong lahiran. Kemudian pembukaan 4, lebar mulut rahim sekitar 4 cm. Nah, ini mulai dari pembukaan 4 sampai 10 merupakan tanda kala 1 fase aktif. Artinya, kalau sudah masuk pembukaan 4, sudah bisa diprediksi ibu akan lahir pada kurang lebih 12 jam. Mulai dari sekarang dan 12 jam berikutnya. Yang kemudian itu pembukaan 5. Pembukaan 5 ini serviks 5 cm, kontraksi sudah mulai sering. Kalau sampai pada pembukaan 5 dan ketuban masih utuh, yang paling bagus ibu tidak dianjurkan untuk rebahan atau tiduran, tetapi ibu dianjurkan untuk aktif mulai dari bergerak, makan, minum yang cukup, melakukan simulasi penting supaya kontraksinya semakin dapat. Ini serviks sudah 6 cm, sebesar buah alpukat yang kecil, kontraksi semakin sering. Kemudian pembukaan 7, lebar serviks sudah 7 cm seperti lubang. Nah, ini ibu sudah mulai merasakan napas yang tidak teratur. Nah, di sini tipsnya ibu harus rajin bernapas
olah pernapasan. Hal itu kenapa ibu harus ikut kelas hamil atau yoga atau kelas apapun, yaitu untuk melatih pernapasan ibu. Pembukaan 8. Nah, pembukaan 8 ini sudah semakin sering kontraksi. Biasanya pembukaan 8 sampai 10 itu jatuhnya lebih cepat. Jadi pembukaan 8 ini ada beberapa ibu hamil malah sudah merasakan seperti perasaan ingin mengejan. Tapi hal ini belum boleh. Jadi ibu dianjurkan untuk miring kanan dan miring kiri. Tarik napas, buang napas. 9. Ini sudah lebih sering terjadi kontraksi dan biasanya kepala bayi sudah mendorong sampai ke pintu jalan lahir. Yang terakhir yaitu pembukaan 10. Kita sampai ke 10 pembukaan. Ini merupakan pembukaan yang lengkap. Pembukaan 10 ini adalah fase di mana bayi sudah bisa dilahirkan, tetapi tidak tiba-tiba pembukaan 10 itu langsung lahir. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.